Sejauh ini pertandingan terbaik yang pernah Rosat main? Pertandingan terbaik kayak yang Coba kita yang pecinta bola ini coba sesekali merenung, bayangkan tiba-tiba Semen Padang nggak ada gitu. main di Liga 3. Main di Liga 3 gitu. Nggak ada energi sepak bola gitu. Kenapa di pas posisi ini harus dimainkan gitu? Kayaknya bukan Ramadan aja, 2 kali Lebaran. Bang Toil. 2 kali Lebaran nggak pulang. Kita ikut Lebaran situ ada sedikit lucu lah ya, kayak waktu itu ada komen nggak tahu siapa gitu kan, ada foto pas pakai nomor punggung 31. Di komen tuh nomor 31 gue siapa gue waktu tahun ini, nggak salah tahun ini disuruh ikut SSB. Disuruh? Ya waktu itu pertama tuh SD itu main bulu tangkis, ada kejuaraan 2SN, ikut wakili sekolah, ikut bulu tangkis. Pengen jadi Taufik Hidayat ya. Tapi ini minta pendapat aja, saya yakin Rosat pasti hati-hati ngomong yang ini gitu. Penonton, fans, kemudian masyarakat penikmat sepak bola, pendukung Semen Padang, itu kan banyak komentar di bawah itu terkait materi yang sekarang. Kok kalau Liga 1 gua nggak mau lah, kan banyak seperti itu. Harus rombak total segala macam. Pasti tim ini punya kelemahan pasti. Buktinya di final kita juga kalah. Menurut Rosat seperti apa itu? Bahkan ada yang nangis kemarin waktu ada keributan untuk pemain. Nangis, bukan nangis kenapa? Nangis karena saking kecewanya gitu. Kenapa gitu? Mereka udah lolos. Main dulu kedua ada yang nangis karena saking kecewanya gitu. Sedih dia. Harus kasih tahu tuh penonton. Kayaknya nggak mau tahu. Kamu japri saya minta maaf. Ngapain minta maaf sama saya? Maaf. Saya minta maaf semua penonton gitu. Masuk ke rangkai kadang. Berarti Rosat ini tipe yang suka kesendirian ya? Nggak tahu bilangnya apa ya, tapi kayak lebih nggak lebih suka keramaian aja kayak. Tapi Rosat masih pengen stay nggak? Sama kayak lama jawabnya. Maksudnya tetap jadi prioritas. Kalau misalnya Semen Padang masih menginginkan memberi tawaran, tetap prioritas. Prioritas. Kita appreciate lah itu. Soalnya mikir tadi kan, Semen Padang gitu. Apa alasan buat ulas Semen Padang? Tim besar, keuangan bagus, misalnya kayak nggak ada masalah. Orang lain pengen main ke sini, masa kita nggak mau kita sendiri gitu. Akhirnya ketahuan ya, kenapa orang betah di Semen Padang. Keluarganya bagus. Pantasan si Kenneth betah di sini. Kim, termasuk Kim juga. Bilang, dulu pernah cerita sama Kim, dia bilang kalau ada tawaran lain, misalnya kayak Medan nawar, kayaknya misalnya salary di Medan lebih besar di sini, mungkin kayak lebih pilih sini. Beda keluarganya udah. Beda keluarganya. Kita lihat aja. Itu kan besarnya berapa gitu. Kalau besarnya luar biasa mungkin masih mikir kan. Sejauh ini pertandingan terbaik yang pernah Rosat main? Pertandingan terbaik kayak yang 2021. Terbaik tuh. Itu 2001 degradasi kita hampir degradasi, akhirnya selamat. Sebenarnya Coach Hendry datang, saya pun waktu itu kan posisi gelandang. Betul. Di saat-saat yang genting kayak gitu, saya dimainkan di wing kanan, Ginta wing kiri, nggak pernah main di wing kanan. Nggak tahu alasan Coach Hendry naruh saya di wing kanan. Berarti ikut aja. Ya, mikir kan apa yang bisa misalnya saya perbuat di wing kanan gitu. Kalau di gelandang
emang posisi kan. Iya. Taruh di wing kanan sampai beberapa menit main gelandang bertahan, pindah gelandang bertahan, pindah lagi stopper sampai habis pertandingan. Itu kayak pertandingan yang berat tapi bakal selalu diingat ya. Iya. Perjuangan di dalam itu. Sebab kalau kita, mohon maaf ya, kalau kita gak jadi promosi ke Liga 1, minimal kita bertahan di Liga 2 kan. Iya. Ya. Tapi kalau kita jatuh ke Liga 3, mau dibawa kemana ini? Mau dibawa kemana? Jadi saya pun waktu itu memang pribadi ya, emosional juga nonton. Karena di rumah saya sampai berteriak habis-habis tenaga gitu kan. Apa ya? Coba weekend kita midweek mau kemana sih? Selain nonton bola sih, main Padang mau kemana sih? Berbola ya? Coba kita yang pecinta bola ini, coba sesekali merenung bayangkan tiba-tiba Semen Padang nggak ada gitu. Main di Liga 3 main di Liga 3 gitu. Nggak ada energi sepak bola gitu. Wah, PSP sampai sekarang susah untuk kembali kepada on the track ini kan. Iya, benar. Dan Rosa adalah mantan pemain PSP kan. Pernah di PSP. Pernah di PSP kan, dan merasakan susahnya kita berjuang dari Liga 3 gitu. Kemarin PSKB udah sampai ke babak nasional gitu. Iya. Dan sekarang dia gagal lagi. Seperti kayak Gaslikul Mulu Kota. Iya. Kemarin nggak ikut Liga 3. Selagi tim masih Perserikatan. Iya, kemarin dia lolos, sekarang nggak ikut. Mungkin karena dia tahu Liga 3 kayak gimana. Kerasnya Liga 3. Iya, jadi wajar kalau umpamanya pertandingan tadi itu pertandingan yang terbaik yang pernah dia terbaik karena semusim itu tuh jarang dapat menit bermain. Waktu itu 2001 tuh jarang dapat bermain. Paling main dari cadangan, jarang, nggak pernah main kayak reguler, nggak pernah. Dari cadangan masuk 80 menit, misalnya kayak di menit 80 masuk gitu. Dan di pertandingan terakhir disuruh main dari awal. Di saat tim-tim lagi genting-gentingnya, semua beban harus ibaratnya bebannya ditaruh di situ. Kenapa di pas posisi ini harus dimainkan gitu? Iya, nanti kita tanya Kang Hen ya, kalau pulang dia nanti ke Bukit Tinggi. Tapi asumsi saya secara pribadi, asumsi awam ya, kalau Rosat main waktu itu, Genta main, Firman main, jadi banyak lokal yang main. Ya, mungkin ya. Spiritnya tentu beda. Semangatnya mungkin lebih gitu ya. Saya lihatnya non teknik seperti itu barangkali. Itulah dapat kepercayaan tuh, karena dapat kepercayaan itu mungkin karena nggak mau disia-siakan, jadi semangat gitu. Iya. Dan terima kasih ada gol heading itu satu. Sampai kita ke Liga 1 kan. Terima kasih juga buat asisnya kemarin kan. Servis buat, panggilnya siapa? Mas Ikhwan atau panggil? Cak Iwan. Berarti Surabaya berarti. Jawa Timur aslinya. Nggak tahu tuh. Jame. Asli nggak tahu tuh. Jame. Panggil Cak ya. Jawa Medan. Cak gitu. Sekarang Ramadan ini. Untung Liga udah selesai nih. Liga udah selesai, pas. Tapi pernah mengalami fase Liga dalam bulan Ramadan gitu. Pernah waktu itu di Serang. Di Serang. Kayaknya bukan Ramadan aja, 2 kali Lebaran. Bang Toib. 2 kali Lebaran nggak pulang. Kita ikut Lebaran situ. Waktu itu kondisinya ya Serang, mes banyak yang pulang. Tinggal berapa? Itu divisi utama ya. Divisi 1 atau divisi utama, lupa tuh. Itu. Tinggal di mes. Di depan mes tuh ada ibu-ibu yang menyediakan makan. Biasa ibu tuh menyediakan makan untuk anak-anak. Mes gitu. Pokoknya kalau selama Lebaran ya di situ. Lebaran sama ibu tuh kadang diajak jalan-jalan sama ibu tuh. Ibu keluar diajak jalan-jalan, saking dia kasihan kan di mes nggak ada orang. Ibu aja lihat orang. 2 kali Lebaran waktu itu ya benar. Pas Liga. Jadi sampai Lebaran di rumahnya diajakin pergi. Iya, pas Lebaran. Abis Lebaran tuh biasa orang jalan-jalan tuh, diajakin jalan-jalan gitu. Udah di keluarga berarti ya? Masih komunikasi sama ibu tuh? Masih ya, sama anaknya masih komunikasi. Oh, Masya Allah. Nah, itu keren tuh. Nah, itu jempol tuh. Pandai ngekuindu ya, kalau setelah awal ngekuindu cari ranggai itu. Ya, itu mungkin sisi lainnya. Tapi kan kalau latihan Ramadan berat pasti ya. Ramadan? Ya.
pertandingan biasanya malam kan? Tapi kalau latihan kan biasanya ya, sore kan? Latihan sore biasanya kalau sore. Sore. Kayak nggak terlalu berat, kayak intensitas latihannya agak dikurangin. Losat, kita flashback dikit boleh ya? Fans Semen Padang mungkin masih banyak yang belum tahu, masih banyak latar belakang Losat gitu. Kita udah ngobrol mana-mana tadi latar belakang gitu. Ini lubas ya, lubuk basuh ya. Bisa sampai ke fase ini, gimana ceritanya? Mungkin sebelum jawab tuh kayak ada sedikit lucu lah ya, kayak waktu itu ada komen nggak tahu siapa gitu kan, ada foto pas pakai nomor punggung 31. Di komen tuh nomor 31 ke siapa coach? Waktu tahun ini nggak salah, tahun ini. Siapa yang bilang tuh waktu itu kan? Bang C, siapa? Masih ada orang nanya 31 bang, lah 6 tahun bang si coach. Tanya sih nomor 31 bang. Kayak gitu, ibaratnya kayak ya mungkin serius nanya apa bercanda? Mungkin itulah benar kata bang tadi kan, misalnya ya nggak masalah, nggak harus tahu juga kan. Iya. Kamu merendah ya. Suka itu. Tapi kita harus ngasih tahu tuh bukan untuk berjumawa, enggak. Itu adik-adik kamu banyak SSB sekarang. Yes. Kamu tahu nggak PSKA nggak muncul sekarang, kamu juga harus ngasih tahu. Kita sebagai orang agamnya sekarang agam loh. Nyatanya PSKA nggak muncul. Jadi kamu kasih tahu itu mulainya kamu dulu dari mana gitu. SSB ya, alhamdulillah di Bawasung tuh ada SSB Tunas Harapan. Pelatih itu waktu Pak Ben. Oh, Pak Ben, Beni Sastra ya. Sastra. Waktu itu dulu. Sekarang masih ada ya SSB? Masih ada. Masih ada, kemarin kan masih ikut apa? Surating. Dia disuruh ikut SSB. Disuruh? Ya waktu itu. Pertama tuh SD itu main bulu tangkis. Ada kejuaraan 2SN, ikut wakili sekolah, ikut bulu tangkis. Pengen jadi Taufik Hidayat ya? Waktu itu. Tapi kawan-kawan tuh banyak yang main bola. Terus Pak Ben bilang waktu kelas 6 SD nggak salah, 6 SD itu udah masih SSB aja tuh. Akhirnya main SSB, ikut kawan-kawan, ikut Pak Ben sampai akhirnya ke PPLP. Masih enggak, waktu kecil tuh berarti enggak seperti anak kebanyakan sekarang. Oh, saya pengen jadi pemain bola begitu. Ternyata enggak kepikiran main bola tuh waktu baru kepikiran main bola tuh waktu ke Ragunan. Itu baru kepikiran buat fokus main bola gitu. Dulu nggak ada kepikiran buat fokus main bola gitu. Enak kali kamu ya, orang udah mati-matian masuk diklat, susah kamu. Enggak ya, maksudnya kayak masuk diklat. SSB, kelas SMP mau SMA itu ada pembukaan penambahan pemain di diklat waktu itu 8 orang. Disuruhlah sama Pak Ben semua anak-anak SSB yang cakup umurnya lah kan, pergi ke Padang buat seleksi. Iya. Sampai itu kan, mesti pergi ke Padang itu cuman karena Pak Ben gitu, disuruh Pak Ben. Karena disuruh Pak Ben. Nah, ikut sampai di situ, yang diterima 8 orang, yang seleksi itu 300-an lebih. Iya. Itu kan nggak expect ngelihat teman kita yang kayak satu SSB aja mainnya di atas kita mungkin kan, kayak wih, ini temanku masih di atasku kok kan, apalagi yang lain gitu. Udah ikut, pokoknya jalanin seleksinya. Akhirnya selesai seleksi, pulang tuh kan ada senior tuh dia di PPLP juga senior, pulang bareng dia. Dia agam, saya senior agam tapi dia di PPLP duluan. Dia bilang kayak ngasih bocoran gitu ya. Dari agam 3 orang masuk tadi waktu itu. Yang saya, Pebli Sendra, sama ada kiper satu lagi masuk. Ya udah masuk waktu itu ke PPLP. Nah, kelas 1 kan di situ kelas 1 masuk tuh. Di situ ada angkatanku, ada si Jeffrey Pasbar gitu kan. Waktu pertandingan antar PPLP aja, misalnya apa itu, ada kejuaraan, pokoknya kejuaraan. Oh iya. Yang kelas 1 yang dibawa tuh si Apriogi, si Jeb, bahkan ke bawah gitu. Nah, abis kita ikuti pertandingan antar sekolah mana itu? LPI. LPI, waktu LPI gini.
Pak Eri Sarip, kan pelatih PPLP Pak Eri Sarip, bilang aja, mau nggak pindah ke Ragunan gitu dia. Kelas 2 kata dia. Setelah Ragunan cari pemain kata dia kan. Gitu. Aku mikir kan, kenapa tawaran kaku gitu kan? Kejuaraan di PPLP aja aku jarang ikut gitu. Berarti kan gitu kan? Kenapa aku gitu kan? Pertama aku tolak. Kedua dia nawarin lagi, saya mau nggak? Masih kayak ragu-ragu gitu menjawab kan waktu itu. Pas LPI kita main di Jawa, di Tangerang waktu itu. Ya. Tawarin lagi gitu. Mau nggak aku pindah ini gitu kan, ke Ragunan. Terus aku bilang, ya boleh waktu itu kan, ya boleh, apa-apa gitu. Di Tangerang datang ke Ragunan, waktu itu pelatihnya pengen cuma ngecek apa aja gitu sebentar, habis itu melanjutin pertandingan itu, balik Padang, habis itu +2 baru pindah ke Ragunan. Berarti Pak Eri Sarif ya? Ya, Pak Eri Sarif yang lihat potensi kamu berarti. Nggak tahu itu kenapa kok akhirnya itu iya kan? Berarti feelingnya, feeling Pak Eri Sarif. Padahal lihat. Masih banyak yang lain harusnya kan. Kalau nggak salah waktu itu siapa juga pernah cerita tuh, Martiono. Pak Eri Sarif juga yang bilang sama dia, "Nah, kamu bertahan." Kamu bilang mau keluar itu, "Udah kamu bertahan di sini." Berarti feeling beliau bagus itu. Tip salam dia, Bapak. Beliau pelatih bagus juga kan. Waktu itu. Berarti kamu apa aja ya? Ngalir aja ya? Ya, ngalir aja. Termasuk sampai dari Ragunan. Dari Ragunan tuh kan harusnya tamat Ragunan waktu itu. Terakhir antara PPLP di Aceh, kita main di Aceh. Itu bingung tuh waktu kelas 3 itu kan bingung. Habis ini mau kemana gitu. Iya. Karena tujuan kan, mau pulang. Kita udah SMA gini-gini. Mau main bola juga nggak tahu kemana arahnya kan waktu itu kan. Entah PPLP, ditelepon sama pelatih Ragunan. Kamu mau nggak ke Serang kata dia. Masih ada nama pelatihnya nggak? Hah? Nama pelatihnya? Masih, Bambang Warsito. Oh, Bambang Warsito. Telepon, mau nggak ke Serang kata dia. Bertiga katanya, sama Rapi Modianto, kiper, sama anak Medan satu lagi. Lu abis itu mikir kan, banyak tuh pemain di PPLP itu. Kenapa kok cuman ya kayak pemikiran tadi kan? Iya. Misalnya kenapa aku lagi yang tawarin gitu kan? Waktu itu. Ya udahlah waktu itu. Ya kata bilang langsung. Itulah tim pertama di Serang tuh. Serang tim pertama. Pelatih punya feeling dia. Kalau kita kan melihat secara kasat mata, kalau pelatih ya ada feeling. Ada beberapa pemain yang diorbitkan gitu. Itu kan dari feeling pelatih. Itulah mungkin ya. Ya makanya tadi bisa bilang kalau fokus sepak bola tuh baru pas SMA tuh baru fokus kita sepak bola. Sebelumnya tuh cuman mengalir gitu aja. Pas di Ragunan baru ya kerasa ya. Mengalir aja nggak ada kayak aku harus jadi pemain bola harus kayak gini dari awal, nggak ada ya. Berarti pernah istilahnya underrate ya, istilah sekarang ya, di waktu di klub di underrate, orang pemain inti kamu nggak diajakin masuk cadangan, pas di Ragunan juga cadangan, ternyata waktu tim pelatihnya malah nyuruh, ini anak bisa gitu. Ya, alhamdulillah. Keluarga ada yang pemain? Nggak ada. Berarti blessing, emang berkah sendiri yang. Ya berkah, ya. Emang ini jalannya mungkin, jalannya. Kalau boleh tahu, Rosa, keluarga beradik kakak berapa orang? 7. Oh kaya ya. Alhamdulillah rezeki. Saya juga 7, cuma meninggal 2. Rezeki. Tinggal 5. Rosa nak ke? Rezeki. Kedua. Oh, berarti ada yang di atas. Ada udah nikah ya. Cewek. Cowok. Yang jadi pemain? Nggak ada, cuma satu. Yang lain nggak profesinya apa? Nggak ada. Masih sekolah, ada juga, ada yang udah nikah. Mungkin nanti yang paling kecil kayak. Yang paling kecil ada sekarang? Ada, dia lagi ibaratnya yang hobi main bola. Hobi ya? Hobi. Ikut SSB sekarang nggak? Ikut solo lah nanti. Kalau mungkin kalau bisa nerusin jalannya atau gimana gitu. Rezeki. Nggak tahu juga kan. Ya banyak yang kayak gini, artinya gimana ya? Gak punya keinginan dan cita-cita. Dulu juga ada yang bercerita itu hobinya bulu tangkis. Udah diajakin teman. Ada orang seleksi, ikut seleksi lah Pak, diajakin ikut seleksi. Kalau nggak salah si Teja, kiper. Nah itu diajakin pergi seleksi. Bola? Ya seleksi ke PPLP. Oh, akhirnya masuk. Nah, akhirnya masuk PPLP kan. Yang ngajak nggak masuk. Sepak bola tuh kadang
Misteri. Nggak cuma bakat, tapi juga terlaki, keberuntungan. Dan sejauh ini kayaknya beberapa tahun terakhir nih ada lucknya ya sama kita ya. Alhamdulillah. Iya ya. Iya. Laki. Karena tahun ini kan rezeki kita. Iya. Sama Padang. Ada lucknya bagi kita gitu. Apa nih? Mimpi Rosad yang belum terwujud. Mimpi. Ya mungkin juara Liga 1 sama Semen Padang nih. Di Liga 1 sama Semen Padang ya. Merasakan juara Liga 1. Merasakan ya. Waktu Semen sampai ke level Asia Rosad belum ada di sini. Masih menonton ya. Juara Liga 1 bersama Semen Padang ya. Tapi ini minta pendapat aja. Saya yakin Rosad pasti hati-hati ngomong yang ini gitu. Penonton, fans, kemudian masyarakat penikmat sepak bola, pendukung Semen Padang, itu kan banyak komentar di bawah itu. Iya. Terkait materi yang sekarang. Kok kalau Liga 1 gua nggak mau kok. Nah, kan banyak seperti itu. Harus rombak tim, rombak total segala macam. Pasti tim ini punya kelemahan pasti. Buktinya di final kita juga kalah. Menurut Rosad seperti apa itu? Harus. Nggak bisa kita pakai materi ini untuk Liga 1, nggak bisa gitu. Pasti ada perombakan dan harus kayak. Harus ya? Harus. Itu mungkin ya kalau bisa bilang ke manajemen ya. Kalau bisa datang pemain bintang, datangkan semuanya gitu. Kalau bisa. Untuk kemajuan tim kan. Wah. Ya. Iya, berarti karena Liga 1 kan persaingan lebih ketat. Kita harus menyiapkan segalanya gitu. Nggak bisa kayak setengah-setengah, nggak bisa nanggung-nanggung gitu. Gak kebayang kan Semen Padang hadapi Persib Bandung. Iya. Hadapi Borneo. Ya, dengan materi pemain mereka kita harus kalau nggak setara ya di atasnya gitu, jangan sampai di bawahnya. Ya kalau juara berarti sudah atasnya dong. Ya, target juara kan, kalau targetnya juara gitu. Tapi kan nggak semua juara itu karena pemain. Ya betul. Tapi kalau dari sisi teknis, ya kelihatan. Sekarang sudah kerasa kan. PSBS Bia itu lebih dari separuh itu alumni Liga 1 itu. 6 naturalisasi. Ya, nggak bohong pengalaman dia kan. Ya pengalaman. Buktinya cara dia main pakai pengalaman dia main kan. Cara bermainnya juga beda gitu. Iya, positioning segala macamnya gitu. Ya karena PSBS saya merasa kayak ngelawan PSBS Bia tuh beda gitu daripada yang Liga 2 yang lainnya. Karena kita udah tahu tipe Liga 2, kita udah tahu gitu. Terus kayak kita ngelawan Bia tuh kayak beda gitu, cara mainnya tuh beda gitu. Jadi nggak salah komentator bilang di TV waktu secara langsung, Bia ini level mainnya udah Liga 1 ya. Ini. Tapi kan mengakui juga, misalnya kayak Bia bagus. Kalau bisa bilang bagus. Nggak mungkin kita bilang enggak. Jadi ada kagetnya juga ya. Kaget ya. Mainnya kayak gitu. Karena sebelumnya yang kita hadapi di Sumatera kita udah tahu kekuatan petanya. Ya. Peta Liga 2, cara main Liga 2 udah tahu kita cara main Liga 2 kayak gini, gitu. Tapi kalau saya pribadi Rosad ya, melihat dari sisi positif ya. Sisi positif ya, nanti mungkin masa kalah jadi kebanggaan. Saya bukan kebanggaan, tapi kita kalah kemarin itu ada sisi positifnya. Banyak ya. Jadi tahu ternyata begini. Ya. Dan kita harus alarm pertama lah untuk kita. Persiapan harus lebih matang, pelajaran. Ini nih, final aja kayak gini, apalagi Liga 1 nanti. Waktu 2018 kita kan cuma sebentar. Ya. 2019 balik lagi kan. Jangan sampai itu terjadi lagi. Dan 2018 kamu kan di dalam tim juga. Dalam tim. Berarti kan bisa merasakan dulu tim kayak gini gitu. Siapa juga pernah bilang sama saya, senior si Irsad juga pernah bilang, Bang, tim itu kalau ke juara atau ke promosi di awal musim lah terasa tuh Bang. Dari bentuk persiapannya, keuangan segala macam itu jelek itu. Itu kayak harus jadi pengalaman ya manajemen itu. Ya. Untuk yang 2019 itu pengalaman banyak di situ. Semoga nggak terulang di sini, jadi pengalaman apa yang harus dibenahi gitu. Pasti ya secara regulasi Coach Del nggak bisa memimpin Semen Padang. Secara regulasi nggak bisa karena dia masih A gitu. Sedangkan untuk Liga 1 Apro. Artinya kita akan mencari pelatih baru. Di netizen sudah banyak bahas itu. Nama Eduardo juga kembali lagi. Meskipun
kita degradasi bareng Eduardo gitu. Waktu itu degradasi Eduardo dapat bunga ya. Kita promosi. Kamu ada dapat saya lihat. Ada dapat komentar saya lihat. Bagok petandu wasit ini. Iya. Itu ada tuh komentar itu. Ya, saya lihat wah tanduk wasit gitu. Kemarin Andi kayaknya ngangkat kerah wasit, kapten juga. Itu kayak emosional untuk kecintaan kita ke tim karena kalau misalnya ya kalau hal biasa mungkin nggak sampai segitunya, mungkin itu karena udah luar biasa jadi kayak terbawa emosional. Emang nggak dibenarkan tapi mungkin kejadian apa? Salah ya? Salah. Itu salah. Cuma harus bisa nonton. Mungkin ya kondisi lapangan lah mungkin. Tapi penonton kemarin bakar flare bukan gara-gara kamu nenduk wasit kan? Enggak lah. Enggak ya? Enggak. Beda cerita dia. Beda cerita. Sedikit nih secara teknis saya juga ingin bahas gitu. Meskipun ya nggak bakal berubah gitu. Gol kedua full apa enggak? Kalau menurut pandangan saya yakin harusnya full. Karena dia nggak nyentuh bola, dia nyentuh pemain dan pemain itu nyentuh bola gitu. Jadi bola itu kedorong ke dalam. Ya. Dia udah mau buang terus ditabrak. Ya, soalnya di tayangan jelas. Di tayangan jelas. Sama kayak kejadian gol pertamanya yang di Biak itu kan. Beli mau nyapu bola didorong jadi ke dalam. Nah, gitu. Sudah kabut, sudah hujan, nggak kelihatan lagi yang dorong tadi kan. Yang dorong udah langsung selebrasi. Sama kayak tadi kan. Makanya protes. Kenapa kayak gitu gitu. Masa kan ada dikasih gitu. Sentuhan Budi. Ya. Saya waktu itu ini mungkin gara-gara ini foul ini mungkin emosinya nggak terkontrol gitu. Dan akhirnya nenduk wasit. Tapi main nggak jadi usai. Diusai. Saya ingin Rosat bahas dikit gitu. Kemarin Cak bikin status apa fit ya? Saya lupa itu. Saya lupa kalimatnya. Tapi di sana diserbu oleh fans gitu. Norak apa gitu, ngasih tahu. Nggak lihat ya? Ada itu. Nanti dilihat di akun sosmed yang berhubungan sama Padang ada itu. Jadi Cak Ahmad Ikhwan seperti kecewa ya. Kecewa, pasti kecewa. Ini kita udah kayak gini, udah Liga 1 gitu. Matias Ibo juga ada komen di situ. Bahkan ada yang nangis kemarin waktu ada acara keributan tuh pemain. Nangis, bukan nangis kenapa? Nangis karena saking kecewanya gitu. Iya. Kenapa gitu? Mereka udah lolos. Main dulu ke rumah ada yang nangis karena saking kecewanya gitu. Sedih dia. Harus kasih tahu tuh penonton. Kayaknya nggak mau tahu. Kamu Japri, saya minta maaf. Ngapain minta maaf sama saya? Maaf. Ya minta maaf semua penonton gitu. Ya bau. Ya ekspektasi mereka juara kan, kita cuma sampai lolos Liga 1 jadi harus minta maaf ya. Emang ada jalan lain kecuali minta maaf? Ya kalau menurut saya yang paling ideal itu evaluasi ya. Ya evaluasi pasti. Ya evaluasi. Ya kan tidak menenangkan orang itu. Yang penonton. Minta maaf menenangkan ya. Setidaknya kita tahu kita salah. Kamu pengalaman ya itu. Kamu rajin bikin puisi saya lihat. Saya catat di sini. Kuteguk pekatmu dalam-dalam menghalau rindu yang bertandang, menyusuri lorong insomnia malam, larut dalam cerita indah yang hilang. Ngeri. Sejak kapan suka puisi? Nggak suka puisi, cuman suka kayak merangkai-rangkai kata sedikit gitu aja. Puisi enggak, tapi ya cuma suka rangkai kadang. Berarti Rosat ini tipe yang suka kesendirian ya? Nggak tahu bilangnya apa ya, tapi kayak lebih nggak lebih suka keramaian aja kayak. Iya. Kayak bingung gitu kalau udah tempat ramai itu kayak bingung gitu. Ya saya biasanya kalau nggak nyaman, pokoknya nggak nyaman kalau udah ramai itu nggak nyaman aja. Bukan nggak suka sih, nggak nyaman. Kurang nyaman aja. Kurang nyaman. Pantesan betah di mes sendiri sampai sekarang. Ya. Orang udah pulang masih betah di sini sendiri. Jadi udah minta maaf berarti ya? Udah minta maaf. Tapi terlepas dari apapun, anda semua luar biasa kok. Ya. Jadi mohon maaf ya penonton yang budiman ini. Teman saya ada yang nggak ngerti sepak bola. Waktu itu saya ajakin nonton ke stadion. Kemarin ini. Baru. Sebelum kita lawan Malut ya, lawan apa kita itu? Yang kita main di kandang gitu. Yeah.
Apa komentar teman saya itu waktu keluar dari stadion? Pak, iya, manggil saya Bapak. Pak, Santiang penonton gue pada pemain apa sih? Ya namanya penonton ya seperti itu. Awak Santiang lo yang komentari, deh lah nuko kawan aja masuk. Gitu. Pas giliran awak entah mahkamah gitu. Tapi nggak apa-apa. Ada hal yang harus kita dewasakan. Setuju nggak? Setuju. Kita belum di Liga 1, masih di Liga 2 gitu. Kebayang nggak besok kita main di Liga 1? Enggak. Siapa yang bayar? Manajemen yang bayar kan? Iya, manajemen. Iya. Kecuali orang itu bakal aku apa ya dendanya. Nggak bakal ada gitu. Nggak ada. Ya, di sini saya sama seperti Anda, penonton biasa. Saya juga nggak pintar main bola. Kalau pintar udah di pemain pro juga gitu. Kita dewasa aja gitu. Iya, benar. Dewasa. Kita udah lolos Liga 1. Kalah, ya beda level. Mau maaf ya, beda PSBA kelas. Iya. Harus kita akui. Bagus mainnya. Bukan kita jelek. Bukan. Ya, materinya kan memang di atas kita. Materi. Dan kita kalah gitu. Mau maaf ya, sekarang kita Sumbar banyak bencana ini. Pesisir Selatan paling parah bencana sekarang. Benar. Semalam masih ada yang ngomongnya. Terima kasih pada Semen Padang. Gitu. Kenapa? Karena kita kebetulan lagi di Semen Padang. Itu di daerah di Surantia itu nggak ada air bersih lagi, rumahnya udah lumpur udah setinggi ini. Belum Ramadan lagi kan, sahur berbuka, pakaian nggak ada, makanan nggak ada gitu. Alhamdulillah Semen Padang on the way ke sana ngirim bantuan PT Semen Padang gitu. Coba bayangin duit yang segitu ketimbang kita bayar denda kan, kasihin ke orang-orang yang bermanfaat kan, tapi akhirnya harus bayar denda gitu. Kalau nggak bisa nggak main di liga gitu. Setiap saya nonton saya perhatiin ada orang yang di depan kita, yang di depan kita itu bapak-bapak pakai jas, dia nunggu momen aja. Saya lihat bapak itu kalau nonton podcast kita, dia nunggu momen kalau lempar botol dia langsung rekam buat laporan kan. Oh gitu ya. Udah standby itu nunggu momen, apalagi kemarin udah pakai flare bakar-bakar. Oh ini asik, catat semua ini. Udah sekian PT masuk gitu. Bukan denda uang aja, mungkin bisa denda tanpa penonton. Bisa jadi. Hilang hiburan masyarakat. Yang jelas marwah kita kena. Ya. Oh ternyata Sumbar kayak gini. Ya, saya yakin yang berbuat itu juga karena saking cintanya. Ya, mungkin karena ekspektasinya terlalu tinggi, kita harus juara dan akhirnya yang terjadi kebablasan. Tapi mungkin itu bisa jadi pelajaran bagi kita bersama. Gitu. Harus jadi pelajaran ya. Termasuk bagi Rosad juga mengakui kan bahwasanya kejadian yang Rosad alami tadi juga wajib pelajaran kan, dengan tensi yang lebih tinggi. Kebayang nanti kita main, kalau Allah mengizinkan kita main di level Asia lagi. Iya, pasti lebih tinggi lagi kaptennya kan. Nah, tensinya beda lagi kan. Kalau masih di Semen Padang, insya Allah masih kapten. Insya Allah kita doakan. Tunggu senior pulang, gantian bang, sudah selesai. Saya mau nanya yang pertanyaannya tidak ada hubungan dengan sepak bola ini. Tapi jawab jujur ya, nggak apa-apa ya. Kapan nih meritnya nih? Kenapa itu saya tanya kan? Itu yang supporter semen yang cewek nungguin. Abang Rosad itu ada nggak ceweknya? Nggak pernah post apa sama. Kayak lebih enak pertanyaan di sepak bola ya. Insya Allah nunggu jodohnya. Datang jodohnya, tentukan tanggalnya. Oke siap. Berarti keywordnya udah tahu tuh fans Semen Padang. Nunggu jodoh berarti belum ada. Masih bisa masuk list itu. Ya. Kenapa itu menjadi bahan pertanyaan bagi saya? Bukan kepo atau gimana ya. Ini nggak ada hubungan sepak bola. Tapi saya menganggap itu sangat besar hubungan dengan sepak bola. Beberapa pemain yang bisa survive itu karena ditemani ya. Rosad lihat sendiri di sini kan. Ya. Di bawa istri, bawa anak-anak gitu. Pengen nggak kayak gitu? Agak iri gitu. Iya, iri ya. Mulai kerasa itu. Iya, capek di rumah, gitu. Kan capek duaan sama Mukti di sana kan. Ya. Mukti nanti giliran istrinya datang kan ditinggalin kamu sendiri. tinggal rumah sendiri ya. Oke. Satu hal yang saya lupa ini, mungkin nggak enak bolak-balik ini. Dulu pernah juga pakai jersey timnas kan? Iya, pernah cicipi sedikit.
Berapa lama? Sebenarnya kalau waktu itu zamannya yang Dasapi yang 19 itu waktu itu. Bareng Ilhamuddin ya? Ilhamuddin, ya. Itu masih emas loh. Hah? Berarti itu pakai promosi degradasi waktu itu? Promosi degradasi waktu itu. Oh, oke. Berarti Van Dimas ya? Angkatan Van Dimas. Van Dimas mungkin saingannya Van Dimas kan? Ya, saingannya itu. sedang bagus-bagus itu ya. On the top waktu itu. On the top ya. Oman. Pengen kembali nggak? Pengen, pasti lah. Pengen ya? Pemain bola pasti pengen ke timnas. Oke, kita doakan. Mudah-mudahan Semen Padang bisa on the track kembali, berjaya kembali. Dan ada pemain kita yang dipanggil ke timnas. Amin, mudah-mudahan. Insyaallah ya. Thank you, Rosa. Tahun depan resolusinya apa ini? Musim depan buat kita ya? Solusi? Ya, solusi seorang Rosa. Ya, pasti pengen lebih baik lah nanti dari tahun ini. Karena tahun ini pencapaiannya kayak luar biasa yang buat pribadi sendiri. Dapat tanggung jawab, kapten. Terus kayak yang pertama takut. Bisa nggak? Misalnya kalau tim ini ada apa-apa pasti kaptennya. Nama yang pertama kan. Walaupun kalau udah promosi pun nama nggak ada ngaruhnya itu. Ya, alhamdulillah capai promosi Liga 1. Mungkin kalau tahun depan belum tahu gimana ya nanti. Ya, udahlah persiapan nanti lebih matang karena liganya lebih berat. Lebih berat. Dan pemain-pemain yang didatangkan tentu lebih berkualitas. Bukan menghilangkan apa namanya ya, jasa yang sudah berkembang. Enggak. Itu udah hukumnya sepak bola ya. Ya, hukum sepak bola profesional seperti itu ya. Jalan ke depan terus, nggak bisa kayak gini. Some people come, some people go. Ada yang datang, ada yang pergi. Gitu. Mudah-mudahan diskusi kita ini, cerita ini memberi manfaat sedikit banyaknya mengenai pendewasaan kita sebagai pemain, pendewasaan kita sebagai supporter. Bahwasanya sepak bola itu hal yang kompleks. Tidak melulu perkara pemain, tidak melulu para pelatih, manajemen. Ternyata ada juga tangan-tangan di luar yang memberikan pertolongan untuk sepak bola gitu. Dan yang penting marwah Sumbar masih ada, masih ada di. Kembali lagi lah. Terima kasih Rosa untuk bincang-bincangnya. Mohon maaf apabila terjadi salah-salah, karena kita memang biasa kayak gitu, bikin kesalahan lalu minta maaf kan? Ya, kesalahan minta maaf. Harus tanggung jawab itu kan? Harus tanggung jawab. Makanya udah minta maaf ya? Setidaknya minta maaf. Iya. Dan kamu juga udah minta maaf tadi. Mudah-mudahan sepak bola kita semakin lebih baik ke depan, dan selamat menjalankan ibadah puasa. Untuk kita yang menjalankan, sebentar lagi berbuka puasa ya. Mudah-mudahan bencana yang terjadi cepat berlalu. Amin. Dan kita bisa menata hidup lebih baik menjelang Lebaran nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.